kalau analogiin kayak ibu-ibu di Jawa itu, jadi pelan-pelan, konservatif, alon-alon kayak gitu. Dia penjualannya naik, laba bersihnya naik, bagus. Terus kemudian yang bikin naik itu dia ada di penjualan makanan dan minuman, farmasi, ya. Malah jamunya agak turun dikit sebenarnya. Nah, kemudian ini neraca kas dan setara kasnya agak turun, tapi kita lihat dia gini, dia bisa labanya naik tuh kenapa sih? Penjualan naik cuman segini, tapi laba naik kenceng. Dia dapat dari mana labanya? Oh, ternyata dia melakukan efisiensi. Nah, ini yang aku bilang, dia sangat konservatif banget. Ya, jadi dia melakukan efisiensi, nggak kayak Unilever pandemi, wah dia berat di beban iklannya. Kalau yang ini dia justru malah semakin hemat. Perhatikan, surprisingly di sini, ini yang aku bilang kenapa dia very konservatif, karena quick ratio-nya ini gila, tinggi banget. Cash ratio-nya juga, jadi ini kelihatan banget asetnya jauh lebih gede daripada hutang jangka pendek. Dia nggak suka ngutang, hutangnya tuh kecil, jadi kalau Anda cari perusahaan yang cenderung steady, aman, ya ini gitu. Perusahaan growth investing yang aman, ya ini. Nah, aku suka lihat ini, return on equity dia dan net profit margin dia. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, stabil, wih, seru nih. Ini stabil nih terus. COVID-19 pun dia stabil. Return on assetnya dia juga stabil, naik terus. Yang diannualkan tuh dua ini. Yang ini nggak diannualkan. Jadi teman-teman perhatikan angka ini. Ini 2020. Ya, ini 2020 dia masih stabil. Nah, ini juga masih stabil, tiga-tiganya very beautiful. Ini juga very beautiful, Sido. EPS-nya dia naik dari tahun lalu ke sini, kalau dihitung laba bersih per lembar sahamnya dia naik. Terus PER-nya dia gimana? Wah, tinggi nih, mahal. Namanya aja growth company. Biasa perusahaan lapis 2 tuh kayak gitu. Makanya aku lihat dari PEG. Nah, biasa perusahaan lapis 2 kita lihat dari PEG-nya. Nah, PEG ini untuk si Hoki 5,33. Kalau si Sido ini PEG-nya 1,81, lebih murah. Sido ini lebih murah. Kenapa? Karena growth-nya lebih gede Sido. Nih bandingin. PEG kan rumusnya PER dibagi dengan CAGR. Nah, PER-nya tadi berapa? PER-nya 24,7 dibanding dengan ini. Terus kita lihat si Hoki tadi CAGR-nya segini, minus karena dia sempat turun. Nah, ini berarti kita lihat PEG-nya cuma 5,33, termasuk mahal. Nah, ini kalau kita lihat growth-nya, jadi perusahaan bertumbuh itu kita nggak bisa lihat per doang, udah pasti mahal. Kita harus bandingkan dengan potensi dia, proyeksi growing-nya berapa banyak. Nah, ini ternyata 24,7 dibagi ini, 1,81. Wah, ini murah ini. Kalau dilihat secara valuasi, harus dilihat PEG-nya perusahaan second liner. Wah, untuk chart long term juga bagus. Chart long term secara monthly very good trennya. Jadi kayak ICBP, Sido muncul very good juga. Tapi kalau buat trading ini suka ngeselin nih. Kalau buat trading dia kurang oke ya. Kenapa? Karena dia lebih banyak sideways-nya gitu. Dari dulu dia suka sideways. Jadi ini perusahaan lebih cocok banget buat investing.